semua, kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang dunia hospitality industry dan kali ini saya ditemani oleh salah satu hotelier yang ada di Bandar Lampung. Beliau adalah Pak Lius. Oh, hai Pak Irman. Iya, Apa kabar hari ini, Pak? sehat. Apa kabar dirimu? Baik, kembali. Sekarang silakan pertama kali Pak diperkenalkan di mana nih sekarang? Di job desk-nya di mana? Aku sekarang di HRD-nya ya, di Human Resource Manager sekarang di Hotel Grand Anugerah Jalan Raden Intan nomor 132 Bandar Lampung. Baik, sudah berapa lama di hospitality industry? Aku udah jalan 3 tahun sih Pak. Sudah jalan 3 tahun. Iya. Bisa diceritakan karirnya, perjalanan karirnya seperti apa? Jujur untuk dunia hospitality itu menurut saya sendiri menyenangkan ya, karena kita bisa ketemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam tamu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Saya sendiri bermula di hospitality itu pertama saya di accounting. Terus saya dipercayakan ke front office, baru saya bisa ke human resource sekarang. Human Resource Department. Yes. Sebelum di Grand Anugerah di hotel mana, Pak? Aku pertama kali masuk hotel langsung Grand Anugerah. Langsung di sini, di Pak. sini. Berarti bertah ya, masih bertahan di sini. Iya, syukurnya masih betah di sini, masih bisa ketemu teman-teman, masih bisa ketemu tamu untuk yang berbagai macam karakter. Tadi banyak belajar juga di sini. Baik. Sekarang di bagian Human Resource Department. Yes. Apa sih HRD itu sendiri, Pak? Kalau menurutku ya, HRD itu seorang yang bertanggung jawab untuk mengelola karyawannya, mengelola terus mengatur teman-teman, mengatur karyawan, terus mengeluarkan potensinya mereka juga. Jadi untuk lebih baik, jadi lebih better lagi, kalau bisa upgrade ke jenjang berikutnya. Sehingga mereka di sini ini nggak cuma untuk bekerja tapi juga belajar. Baik. Kemudian baik Pak Lius, Ya, sebagai HRD tugas dan tanggung jawabnya sendiri apa? untuk tugasnya itu untuk mendisiplinkan karyawan, tugasnya itu untuk mengontrol karyawan, mengatur dari cara grooming, attitude-nya, terus cara greeting ke tamu, komunikasinya dalam dunia hospitality. Kalau tanggung jawabnya tersendiri, tanggung jawab seorang HRD menurut saya itu untuk menggali dan mencari potensi mereka untuk dikembangkan dengan cara training dan sebagainya. Baik. Nah, selama di HRD sendiri pernah ada atau tidak, misalkan ada nih karyawan problem karyawan yang susah diatur, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Pasti ada di HRD, pasti semuanya teman-teman pasti punya kendala untuk sulit untuk mengatur. Ada karakter orang beda-beda kan, ada yang bisa diatur, ada yang mudah. Kalau untuk yang susah itu mungkin pertama-tama kita kasih arahan dulu yang benarnya seperti apa, dikasih pengertiannya. Kalau kamu itu salah, nanti kalau itu dikasih surat peringatan satu mungkin supaya dia berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Nah, di dalam dunia HRD itu sendiri, kenapa memilih seorang HRD? Kan biasa di hotel itu banyak tuh Pak departemennya. Kenapa memilih di situ? Sebenarnya kalau menurut saya dunia HRD itu lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih enak, lebih eksis masuk kemana-mana gitu, kayak departemen lainnya lebih cepat akrab juga sama departemen lainnya, lebih bisa mengayomi, lebih cepat apa ya? Segitu ya. Oke, lanjut aja ya, spontan aja. Kalau menurut saya, kenapa saya ambil di bagian HRD? Kalau menurut saya, kenapa saya pilih di HRD? Karena menurut saya HRD itu bagian yang paling dekat untuk departemen lainnya. Kita bisa mengakrabkan diri, bisa melihat potensi anak-anak berkembang, bisa saling tukar pendapat, bisa jadi membuat anak tersebut atau karyawan tersebut menjadi lebih baik, menggali potensinya dalam dirinya mereka. Terus kita juga bisa open mind gitu, bisa terbuka sama mereka punya keluhan apa, kita dengerin, terus bisa sharing tentang masalahnya mereka.
enaknya di situ sih kalau menurut saya HRD itu. Jadi kita sama siapapun dekat, sama manajemen loyalitas, sama bawahan pun kita penuh dengan kasih sayang. Baik, baik. Nah, sebagai seorang HRD biasanya itu jadi penengah tuh Pak antara departemen, bagaimana memposisikan seorang HRD di tengah-tengah, misalkan ada masalah misalkan dari FO ke housekeeping. Sering terjadi tuh biasanya seperti itu. Bagaimana biasanya menengah kalau masalah tersebut? ya biasanya kalau dari departemen FO ke housekeeping, mungkin teman-teman yang lain di dunia hospitality tahu lah ya permasalahannya. Mungkin FO minta kamar, gue minta kamar, ini housekeepingnya belum ready. Nah, saling cari-cari kesalahan. Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, kita tanya dulu dari departemen FO-nya, kita tanya dulu dari departemen HK-nya, kita simpulkan, baru kita tengahin nantinya. Bagusnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi bukan saling menyalahkan antara satu departemen dan departemen lainnya. Lebih baik kayak gitu, kalau menurut saya sendiri. Nah, dalam perekrutan karyawan, Ya, apa pertama kali yang dilihat sebagai seorang HRD kepada supplier atau seorang pelamar pekerja? lalu gitu yang saya lihat itu pertama grooming Pak, jelas dari groomingnya. Pertama saya lihat dari groomingnya, intinya penampilannya, rambutnya rapi, terus berpakaiannya rapi. Habis itu saya lihat attitude-nya, habis itu baru knowledge-nya. Biasa seperti itu sih Pak. Baik, Pak Lius, Ya, menjadi seorang HRD sendiri, apa yang paling berkesan menurut Bapak? yang paling berkesan ya, versi saya ya. Iya. Kalau HRD yang buat saya paling berkesan itu ketika seorang telah mencapai potensinya, berkembang, terus mendapatkan job yang lebih baik lagi, atau dia bisa upgrade jobnya untuk lebih baik lagi. Itu yang paling berkesan buat saya. Itu sih kalau yang paling berkesan buat saya. Jadi saya ada kebanggaan tersendiri gitu untuk lihat teman-teman saya upgrade yang tadinya misalnya di front office jadi supervisor gitu. Dari karirnya sendiri yang tadinya waiter bisa jadi kapten atau bisa jadi supervisornya. Itu jadi kebanggaan tersendiri sih untuk saya. Nih Pak, ada pertanyaan, saya mau jadi seorang HRD Iya. ataupun misalkan ada orang di luar sana mau terjun di dunia departemen HR tersebut, apa yang harus kita persiapkan? Yang harus dipersiapkan pertama-tama ya yang pasti pengetahuannya ya, untuk menjadi seorang human resource itu seperti apa. Yang pastinya harus punya pengetahuan itu dulu, terus sikap dewasa, mengayomi, terus yang penting itu bisa mendidik dan mengarahkan karyawan untuk menjadi lebih baik. Untuk challenge tersendiri di departemen human resource tersendiri apa aja? Challenge-nya ya, tantangannya tersendiri gimana? yang tadi seperti Bapak bilang untuk mengatasi karyawan yang susah diatur, itu challenge-nya. Satu, karena kan memang kan nggak semua karyawan itu bisa kita arahkan dengan baik, tapi ada satu juga yang nendang sana sini. Nah itu juga challenge buat saya tuh. Saya juga merasa berkesan ketika anak yang tadinya susah diatur atau nakal bisa dibilang gitu kan, tidak mengikuti SOP atau tidak mengikuti peraturan perusahaan, terus tiba-tiba jadi lebih baik lagi setelah dikasih arahan yang pelajaran yang baik, dia berubah. Itu juga sesuatu yang berkesan buat saya. Report yang menyenangkan juga, itu challenge-nya untuk saya sih di HRD. Terus mengelola karyawan kita, terus mengoptimalkan tenaga kerjanya supaya efisien dalam bekerja, yang porsinya sekian di front office bisa pas, kayak mengefisiensikan karyawan kita dengan mengoptimalkan karyawan dengan pekerjaannya. Apa ya bahasanya, mengoptimalkan karyawan dengan job desk-nya masing-masing. Yes, dengan mengoptimalkan karyawan dengan job desk-nya masing-masing. Terakhir nih, apa pesan-pesan Bapak bagi orang yang di luar sana ataupun siswa-siswi yang mau terjun di hospitality industry? Silakan. Untuk teman-teman di luar sana yang mau terjun di dunia hospitality atau perhotelan, teman-teman harus rajin belajar, knowledge tentang industri perhotelan ataupun hospitality lainnya, terus groomingnya, terus dijaga attitude-nya, greeting, terutama teman-teman kalau di dunia hospitality itu harus greeting, harus ramah-ramah ya Pak ya, sama semuanya.
tentunya itu sih, teman-teman tetap semangat untuk mencapai cita-citanya, semoga bisa sukses di dunia hospitality. Siap. Siap. Terima kasih Pak Valius sudah berbagi informasi tentang hospitality industry, khususnya di Departemen Human Resource Department. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next Dadah. time.